Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semuanya, hari ini kita akan belajar materi itu tentang pemeliharaan diferensial atau gardan. Nah, sebelum itu mungkin bisa Nandanya duduk terlebih dahulu. Setelah itu silakan baca doanya Nanda. Nah, doanya selesai. Nah, kali ini saya akan mengambil absennya dulu ya. Aditya Herman, Dir, Bayu Saptaji, dir, Bayu tidak ada ya. Oke, selanjutnya Riko Fernanda juga tidak hadir ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alhamdulillahirobbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi sallallahu ajma'in. Nah, sebelum kita memulai materinya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara belajar maupun sistem penilaian dengan saya ya, Ananda, saudara Adit ya. Nah, jadi nanti cara belajar dengan saya nanti saya sampaikan materinya, nah nanti Ananda dengarkan. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan Ananda tanyakan nanti di saat saya memberikan pertanyaan. Nah, untuk sistem penilaian dengan saya itu ada 3. Yang pertama itu nilai sikap ya. Nilai sikap itu ada 20%. Nilai sikap ini terdiri juga atas absensi ataupun kehadiran Ananda ya. Nah, untuk besok mungkin bisa diberitahu juga kepada temannya untuk agar masuk kepada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada itu performance. Nah, jadi performance ini ialah penilaian di saat praktikum. Praktikum ini apa yang bisa saudara lakukan di saat praktikum. Nah, ada yang ketiga itu nilai performance ini ada 30%. Nah, selanjutnya ada untuk pemahaman atau kognitif pengetahuan ya, itu ada 50%. Nah, untuk kognitif itu penilaiannya itu termasuk di sana tugas teori maupun di sana termasuk tugas yang lainnya ya, seperti UAS, UTS saya masukkan kepada tugas teori. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kita akan memulai materinya, yaitu tentang pemeliharaan diferensial ataupun gardan. Nah, sebelumnya apakah Ananda ataupun Adit sudah tahu apa itu gardan? Nah, jadi gardan itu ialah satu komponen yang dibutuhkan pada kendaraan untuk memudahkan kendaraan itu berbelok. Contohnya saja pada mobil ya. Nah, untuk kendaraan itu berbelok, kenapa kendaraan itu bisa berbelok? Nah, itu dibutuhkan oleh gardan. Karena supaya di saat kendaraan itu berbelok itu tidak terjadinya slip. Nah, juga untuk menggerakkan roda itu juga membutuhkan sebuah komponen itu yang namanya itu gardan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya itu fungsi gardan. Nah, gardan ini fungsi yang pertama itu ialah membedakan putaran roda kiri dan kanan pada mobil kendaraan yang saat berbelok. Nah, dengan adanya gardan ini, kecepatan putar antara roda kanan dan kiri itu dapat diatur untuk menghindari terjadinya slip pada kendaraan. Nah, itu dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuat putaran roda bagian dalam itu lebih cepat, putaran bagian ban di luarnya itu lebih cepat berputar daripada bagian yang di dalamnya agar tidak terjadinya slip. Nah, untuk selanjutnya itu fungsi gardan yang kedua meneruskan tenaga putar dari mesin ke roda. Nah, itu meneruskan tenaga putar ya. Nah, jadi tenaga itu berasalnya awalnya itu dari mesin ya. Nah, dari mesin itu tenaga akan disalurkan ke kopling. Dari kopling itu tenaga akan terus mengalir atau diteruskan ke transmisi. Nah, setelah dari transmisi adanya terjadi salah mekanisme transmisi. Nah, selanjutnya itu dari transmisi tenaga akan disalurkan atau dialirkan kembali ke propeller shaft. Nah, di saat pada propeller shaft tersebut
Nah, nanti setelah dari propeller shaft baru dialirkan kepada diferensial ataupun gardan. Karena yang berhubungan langsung dengan gardan ini yaitu ialah propeller shaft. Nah, dari gardan ataupun diferensial inilah yang nantinya memberikan tenaga kepada roda kiri dan roda kanan sehingga roda kendaraan bisa berjalan. Nah, selanjutnya fungsi gardan selanjutnya itu ialah memperbesar momen putar. Nah, untuk memperbesar momen putar. Nah, untuk menggerakkan suatu mobil itu supaya bisa berjalan dibutuhkanlah tenaga putar yang besar. Karena apa? Karena kecepatan putar pada kendaraan itu terlalu tinggi sehingga membuat tenaga putar untuk menggerakkan mobil itu semakin kecil. Nah, oleh karena itu mobil ataupun kendaraan dilengkapi dengan sistem gardan ini. Sistem gardan ini dipasang untuk memperbesar tenaga putar dan juga bisa memperkecil kecepatan putar mesin sehingga mesin bisa digerakkan ataupun dijalankan. Nah, untuk fungsi komponen gardan. Nah, jadi gardan itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama itu namanya axle shaft. Nah, axle shaft ini itu fungsinya untuk meneruskan putaran dan tenaga dari seat gear untuk menggerakkan roda. Nah, selanjutnya ada komponennya yang bernama itu ring gear. Nah, jadi ring gear itu untuk meneruskan tenaga putar dari drive pinion ring gear untuk menggerakkan differential case. Nah, selanjutnya itu juga ada pinion shaft. Pinion shaft ini fungsinya untuk meneruskan putaran dan tenaga dari komponen flank untuk menggerakkan drive pinion gear. Nah, selanjutnya juga ada komponen flank itu untuk meneruskan putaran dan tenaga dari poros propeller menuju ke pinion shaft sehingga dari pinion shaft bisa menggerakkan komponen flank. Nah, selanjutnya untuk komponen selanjutnya itu ada seat gear. Nah, untuk seat gear ini sendiri itu fungsinya untuk meneruskan putaran dan tenaga dari differential pinion gear untuk menggerakkan axle shaft. Kemudian ada yang namanya itu differential pinion gear. Nah, differential pinion gear ini gunanya untuk menambah dan mengurangi putaran tenaga yang menuju ke seat gear. Selanjutnya ada differential case. Differential case ini untuk meneruskan putaran dan tenaga dari ring gear yang ada di dalam differential case. Oke, nah untuk gardan ini sendiri ada juga jenis atau tipenya ya. Apakah Ananda, Saudara Adit sudah tahu jenis ataupun tipe dari gardan? Belum. Nah, jadi tipe ataupun jenis dari gardan ini ada yang namanya itu strike bevel gear, ada juga namanya spiral gear, ada namanya hipod gear dan ada helical gear. Nah, untuk yang pertama itu ialah hipod gear. Nah, hipod gear ini itu biasanya digunakan untuk kendaraan yang berpenggerak roda belakang, yaitu garis tengah. Bunyinya hipod gear ini akan lebih halus. Nah, selanjutnya ada helical gear. Nah, helical gear ini biasanya itu digunakan pada kendaraan yang berpenggerak roda depan, sehingga bunyi dan getarannya lebih kecil dan saat kita memindahkan saat momennya itu dipindahkan itu dapat menjadi lebih lembut. Nah, selanjutnya itu ada konstruksi gardan. Nah, jadi pada konstruksi gardan itu ialah di saat komponen itu sudah dibongkar ya semuanya, akan tapi saat konstruksi itu komponen sudah dibongkar itu suatu gambaran ataupun suatu rangkaian nantinya. Baiklah, yaitu cara kerja gardan. Nah, cara kerja gardan itu ada dua. Yang pertama itu saat jalan lurus dan ada saat berbelok. Jadi ada juga belok kanan dan ada juga yang berbelok kiri. Nah, cara kerja gardan saat berjalan lurus itu drive pinion akan memutarkan ring gear, kemudian ring gear akan memutarkan differential case, kemudian differential case ini akan menggerakkan pinion gear. Nah, dari pinion gear itu melalui pinion shaft dan pinion gear akan memutarkan seat gear kiri dan kanan.
dengan RPM yang sama dan tekanan yang sama, sehingga putaran antara roda kiri dan kanan itu akan sama. Nah, jadi untuk cara kerja gardan di saat jalan lurus itu seperti itu ya cara kerjanya ya. Jadi putaran antara roda kanan dan kiri itu sama, kecepatannya pun juga sama. Nah, saat berbelok lagi. Nah, cara kerja gardan saat berbelok ini itu ada yang belok kanan dan ada yang belok kiri. Nah, untuk cara kerjanya itu hampir sama ya untuk yang belok kanan dengan yang belok kiri. Belok kanan itu drift pinion akan memutarkan ring gear, kemudian ring gear akan memutarkan differential case. Differential case akan menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft. Kemudian pinion gear itu memutarkan seat gear kiri dan kanan. Karena tahanan roda kanan lebih besar, sehingga akan menyebabkan putaran roda kiri itu lebih besar daripada roda kanan. Nah, untuk yang belok kiri itu hampir sama cara kerjanya, hanya saja yang membedakannya kalau yang belok kanan yaitu tahanan roda kanannya lebih besar, sehingga putaran roda kirinya lebih besar daripada roda kanan. Nah, jadi selanjutnya untuk sekarang masuk materi itu pemeriksaan diferensial atau gardan. Nah, jadi ada beberapa langkah untuk melakukan pemeriksaan diferensial atau gardan. Yang pertama ada di pemeriksaan mengenai runout dari flank. Jadi runout flank itu kita menggunakan dial indikator. Selanjutnya kita letakkan di atas komponen flank pada gardan. Selanjutnya kita baca hasil pengukuran pada alat dial indikator tersebut dengan spesifikasi runoutnya itu ialah 0,10 mm. Nah, selanjutnya itu ada mengenai pemeriksaan runout dari ring gear. Nah, untuk pemeriksaan runout dari ring gear ini kita putar ring gearnya itu satu kali putaran ya. Setelah kita putar, baru kemudian kita baca hasilnya pada alat ukur dial indikator. Itu untuk maksimumnya untuk spesifikasinya itu 0,07 mm. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan backflash dari ring gear. Nah, untuk cara pengukurannya tersebut kita gerakkan ring gear ke kanan dan ke kiri. Kemudian baru kita periksa dengan menggunakan dial indikator juga. Untuk spesifikasinya itu 0,13 sampai 0,18 mm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada black glass seat gear. Nah, untuk melakukan pemeriksaan pada black glass seat gear ini yaitu dengan menutup atau dengan menahan salah satu dari seat gear tersebut. Kemudian baru kita menggunakan dial indikator dan kita baca hasilnya pada alat ukur untuk mengukur black glass dari seat gear, itu untuk spesifikasinya 0,20 mm. Selanjutnya yaitu kita ada namanya pemeriksaan preload awal. Nah, pemeriksaan preload awal ini dilakukan dengan menggunakan kunci momen. Nah, itu kita tampilkan alat ukurnya di atas komponen flank, akan tetapi yaitu drift pinion itu sudah terpasang kepada diferensial ataupun gardan. Itu dengan spesifikasinya 0,4 sampai 0,5. Selanjutnya ada pemeriksaan preload total. Nah, sebenarnya antara pemeriksaan preload awal dengan preload total itu hampir sama. Hanya saja yang membedakannya pada preload awal yaitu drift pinion itu harus terpasang pada diferensial. Akan tetapi pada preload total ini semua ataupun seluruh komponen itu harus terpasang pada diferensial ataupun gardan, yaitu dengan spesifikasinya 0,8 sampai 1,0. Nah, itu ada keausan pada roda gigi dan drift pinion dan di antara drift pinion dan ring gear. Nah, jadi kontak gigi antara drift pinion dengan ring gear itu perlu juga kita periksa ya. Itu kita bisa menggunakan pewarna cat ataupun pewarna lainnya dengan cara kita memberikan warna kepada ring gear. Kepada ring gear itu kan kita akan melihat ataupun memeriksa
antara drift pinion dengan ring gear. Itu kita akan mengecek kontak giginya. Nah, itu dengan cara kita putar ring gearnya, itu nanti kita bisa melihat ataupun mengukurnya. Nah, selanjutnya itu ada kita akan melakukan pemeriksaan gangguan-gangguan ataupun masalah yang terjadi pada diferensial ataupun gardan. Nah, sebenarnya pada biasanya gangguan yang terjadi pada diferensial atau gardan ini ditandai dengan suara yang sangat mengganggu si pengemudi ya. Suara yang di bagian belakang kendaraan biasanya jikalau gardan ataupun diferensialnya itu terdapat pada roda bagian belakang. Kita membahas pemeriksaan gangguan ataupun masalah yang terjadi pada diferensial. Nah, gangguan itu mungkin ada beberapa masalah ataupun gangguan pada diferensial. Nah, kita akan bahas itu gangguan dan apakah yang menyebabkannya, dan juga kita akan membahas dengan cara memperbaikinya. Yang pertama itu adanya bunyi pada kendaraan berjalan lurus. Nah, itu kemungkinan penyebabnya itu berkaitan antara ring gear dengan pinion gear itu terlalu rapat, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya bunyi pada diferensial. Kenapa? Karena jikalau itu terlalu rapat antara ring gear dengan drift pinion, maka komponennya itu akan saling bergesekan sehingga menyebabkan bunyi dari benturan tersebut. Nah, untuk cara memperbaikinya mungkin kita bisa menyetel ulang ataupun menyetel kembali antara perkaitan antara ring gear dengan drift pinion. Itu untuk spesifikasinya sendiri 0,13 sampai 0,18 mm. Nah, selanjutnya ada bunyi pada saat kendaraan berbelok. Nah, saat pada kendaraan berbelok ini itu sebenarnya banyak ya kemungkinan yang terjadi ya. Salah satunya itu blacklist antara seat gear dengan diferensial itu terlalu lebar. Nah, untuk cara memperbaikinya itu sendiri kita bisa melakukan mengukur ulang ataupun menyetel blacklist antara seat gear dengan diferensial pinion. Nah, bila blacklistnya itu kurang dari spesifikasi, maka lebih baiknya itu kita ukur ulang ataupun kita ganti. Untuk spesifikasinya 0,05 sampai 0,20 mm. Nah, selanjutnya gangguan berikutnya itu terjadinya bunyi di saat akselerasi dan diakselerasi. Ya, itu kemungkinannya itu terjadinya run out yang berlebihan pada ring gear. Nah, jadi run out pada ring gear ini tidak boleh juga berlebihan, karena juga akan menimbulkan bunyi di saat kendaraan akan melakukan akselerasi. Itu cara untuk memperbaikinya, itu kita mengukur ulang run outnya itu dengan menggunakan dial indikator. Kita ukur blacklistnya. Jika belum ataupun tidak sesuai lah untuk hasil pengukurannya itu, maka kita dapat mengukur ulang sampai kita mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai itu yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu adalah oil yang keluar di antara sambungan diferensial carrier dengan axle case. Nah, yaitu biasanya jikalaupun ada oli ataupun oil yang keluar di antara rakitan diferensial itu, biasanya itu parking atau perknya itu rusak ataupun sobek. Nah, itu kita bisa dengan cara menggantinya dengan yang baru. Nah, kenapa? Karena jika tidak kita ganti dengan yang baru, maka oil pada gardan itu akan mengalami kebocoran secara terus menerus. Nah, saatnya ada lagi itu gangguannya suara berdengung ya pada kendaraan di saat kendaraan kita berjalan lurus. Itu biasanya itu salah satu kemungkinannya itu kita bisa menggunakan pelumas ya, pelumas ataupun oli. Jangan degresnya pakai dulu ya. Nah, yaitu suara berdengung di saat kendaraan berjalan. Itu berdengung itu bisa diakibatkan ataupun disebabkan oleh kurangnya oli pelumas pada diferensial ataupun gardan. Nah, cara untuk memperbaikinya tentu kita tambah olinya ataupun kita ganti dengan baru, karena jika oli pelumasnya itu kurang pada komponen diferensial ataupun komponen gardan tersebut, maka komponennya itu akan bergesekan. Nah, akibat kurangnya pelumas dan terjadinya gesekan, itu yang salah satu yang menyebabkan suara berdengung yang keluar dari diferensial gardan. Nah, selanjutnya dalam perawatan diferensial atau gardan itu ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya itu yaitu kita harus mengganti oli setiap 40.000 km per jam. Nah, itu kita harus
kita ganti olinya setiap 40.000 km per jam. Nah, selanjutnya itu kita harus menggunakan oli yang sesuai dengan spesifikasinya. Kenapa? Karena oli itu berbeda ya spesifikasinya. Jikalau kita sering mengganti yang tidak sesuai spesifikasinya, maka itu akan dapat memperpendek umur diferensial gardan atau mempercepat kerusakannya. Selanjutnya kita harus menghindari penggunaan ban dengan merek dan ukuran yang berbeda. Kenapa? Karena jikalau kita terlalu sering menggunakan ban dengan merek dan ukuran yang berbeda, nah itu bisa ataupun dapat menyebabkan kerusakan pada diferensial. Ini untuk kita perawatan diferensial gardannya, maka kita harus menghindarinya. Selanjutnya itu kita harus juga menghindari slip yang terjadi pada kendaraan kita. Nah, slip ini harus kita hindari, jangan sering itu terjadinya slip pada kendaraan, karena itu juga akan mempengaruhi berpengaruh ya terhadap diferensial ataupun gardan. Nah, yang terakhir itu jangan biarkan bearing dari poros roda kendaraan kita tuh terlalu lama haus. Jadi di saat kita melihat ataupun saat kita lihat bearing roda kita itu sudah mulai mengalami kehausan, maka sebaiknya itu segera kita ganti daripada nanti mengalami kerusakan dan masalahnya makin banyak terjadi. Nah, mungkin sekian materi kita untuk hari ini. Kemudian saya kembalikan kepada Ananda, kepada Adit ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jikalau pun tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk kesimpulan materi pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pemeliharaan gardan ataupun pemeliharaan diferensial. Kita perlu melakukan perawatan pada diferensial ini agar diferensial atau gardan ini dapat mempermudah kita dalam berkendara, seperti mempermudah kita dalam menentukan mana yang belok kanan dan mana yang belok kiri. Nah, itu juga memperbesar momen pada kendaraan kita. Nah, itu salah satu fungsi dari diferensial. Nah, jadi mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini ya. Nah, mungkin akhiri kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.